Kabar kantor wilayah, Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Guru tua akhirnya sah jadi WNI, selangkah lagi jadi pahlawan nasional. Humas Kemenkumham Sulteng, terutama 29 Juli 2024. Dalam benar dideskripsikan penyerahan surat pengesahan status warga negara Indonesia almarhum Idrus bin Salim Al-Zulfri, guru tua, Palu, 29 Juli 2024. Kabar gembira datang untuk seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah. Sosok ulama senior yang sangat dihormati, Habib Idrus bin Salim Al-Zulfri atau sering dikenal sebagai guru tua, kini secara resmi diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi diakui pada tanggal 29 Juli 2024. Dengan status WNI yang telah disandang, guru tua semakin dekat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hal ini sejalan dengan perjuangan panjang para murid dan pengagum beliau yang menginginkan agar jasa guru tua dalam mendirikan dan mengembangkan dunia pendidikan dan dakwah diakui secara resmi oleh negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Herman Syah Siregar, menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum telah menyelesaikan proses verifikasi dan menyatakan bahwa guru tua telah memenuhi syarat bersyarat untuk menjadi WNI, ya, karena diajukan. Itu kan online ya sebetulnya. Nggak susah kok daftar jadi warga negara Indonesia, asal mau. Yang penting daftarnya bukan dengan tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan duniawi, memang ikhlas. Ini menjadi hari sejarah bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah karena sosok yang berjasa bagi pendidikan dan dakwah di daerah ini telah diakui sebagai WNI. Jadi baru diakui sebagai WNI. Tentu ini menjadi salah satu langkah agar beliau dapat terus sebagai pahlawan nasional, ungkap Herman Syah Siregar. Pengesahan ini tertulis di Berita Media AHU 4 AH 10 1 300 18 Juli 2024, sekitar kurang dari setahun yang lalu jika dilihat dari tanggal hari ini. Diceritakan bahwasanya guru tua atau Pak Salim Al-Zulfri ini datang ke Indonesia semenjak 2028, menetap di Indonesia 2028 sampai dengan 69. Lahir dari seorang ibu, Nur binti Muhammad Al-Zulfri, lahir di Wajo, Sulawesi Selatan. Ibunya kelahiran Sulawesi Selatan, ayahnya warga negara asing. Seorang ibu bernama Syarifah Nur binti Muhammad Al-Zulfri yang lahir di Wajo, berkebangsaan Indonesia. Waktu itu setahu saya belum merdeka ya, 28. Kok bisa warga negara Indonesia? Karena dia Al-Zulfri, ini mestinya ya bukan Indonesia. Buktinya baru kalau dia memang ibunya Indonesia, nggak usah diurus, otomatis auto. Kayak kalian kan rata-rata penonton ini nggak ada yang ngurus ya, karena kan bukan keturunan warga asing, ngapain ngurusi. Ini begitu teman-teman, ini ada berita seperti ini. Ini lagi ada berita secara mainstream yang diterbitkan oleh kontornews.com. Apakah ini situs mainstream dari Kontor? Namun dari berita yang diterbitkan oleh Dedi Junaidi bisa dilihat, diberi judul Bendera Merah Putih Usulan Habib Idrus Salim Al-Zulfri. Di sini jelas dikatakan begitu dan disebutkan bahwa bendera merah putih usulan Habib Idrus ini merupakan Salim Al-Zulfri ini yang mengusulkan pertama kali warna bendera adalah merah putih. Padahal kalau kita tahu dan berdasarkan mimpinya, sekali lagi yang perlu digarisbawahi berita ini bahwa warna bendera itu diusulkan oleh Salim Al-Zulfri dan itu berdasarkan mimpinya pada tahun 1937. Dan diceritakan bahwa Salim Al-Zulfri ini kakeknya Segaf Al-Zulfri, ya, Salim Segaf Al-Zulfri yaitu presiden PKS yang silam. Beliau pendiri Al Khairat di Palu dan adik kelas pendiri Nahdlatul Ulama
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Entah adik kelas yang mana ya, mungkin ada bisa menginfokan. Adik kelas ketika di Mbah Khalil Bangkalan atau yang di mana, yang di Termas atau yang di mana? Ini Sumir ini perlu ada penjelasan secara spesifik. Dikatakan bahwa Idrus Salim Al-Jufri ini mengusulkan bendera merah putih berdasarkan mimpinya. Padahal setahu kita kan itu memang berdasarkan sidang BPUPKI ya, bahwa merah putih itu berdasarkan usulan persiapan kemerdekaan, dan pada waktu itu juga jelang-jelang kemerdekaan, memang tahun 40-an setelah Jepang runtuh ya kan, setelah Jepang runtuh itu baru diusulkan gitu. Jadi ini dari mana begitu loh, karena ini disiarkan oleh berita mainstream dan khawatir ini menjadi pegangan anak cucu kita ya, dan lain sebagainya gitu loh, untuk klaim bahwa kepahlawanan beliau itu di situ. Padahal setahu sejarah, dalam catatan sejarah, beliau itu baru datang dan ya tidak pernah kemana-mana, ya di situ saja di Sulawesi Tengah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innama yuridu wal yudhibankum ridsa ahlal baiti wa tahhirukum tathira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pahlawan ya. Di ujung puasa bahas pahlawan. Kalau nggak pahlawan sebetulnya bahasanya kedua, yaitu tantangan Rizik Syihab untuk berperang di bulan Ramadan. Aduh, padahal Asyharul Hurum udah jelas ya, nggak boleh buat ribut gitu loh ya, kecuali memang dalam rangka kepentingan nasional gitu. Jadi ada dua wacana, atau dua diskursus sebetulnya di minggu ini. Satu itu tadi ribut-ribut masalah pahlawan guru tua atau Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Kemudian ribut-ributnya Rizik Syihab yang perkara Purwakarta kota berhala itu ya, akhirnya sebenarnya itu ormas sih ya, mau ribut-ribut ormas ya, you know lah seperti apa. Dan tapi saya sendiri juga sebetulnya agak cenderung ragu gitu ya membahas yang begini-begini itu, faedahnya itu loh. Karena apa gitu, saya amati setiap Rizik Syihab gacor gitu ya, dia ya ribut gitu ya, bercuap-cuap di media itu biasanya ada kasus besar negara kita ini gitu, entah oknum nembak rakyat, atau misalnya apalah yang sifatnya konsultasinya nasional sebagai pengalian isu, maka ini speaker ini itu dibunyikan gitu. Tetapi makanya saya lebih memilih untuk membahas terkait dengan pahlawan ya, karena ini saya kira sangat signifikan, sangat krusial dan fundamental. Baik, tadi saya kira teman-teman sudah melihat bagaimana sekilas prolognya. Kita sekarang melakukan analisa. Baik teman-teman sekalian, para pemirsa, di Sulawesi Tengah sebetulnya itu tempat yang berlimpah dengan pahlawan ya, dengan pahlawan baik yang sudah diakui maupun yang belum diakui, yang saya kira juga mereka patut diperjuangkan, karena bukan hanya mempertahankan bicara kedaulatan melawan Belanda, tetapi juga menjaga akidah keyakinan mereka. Ini sudut pandang orang Islam loh ya. Misalnya kerajaan Mauri ya, ketika Belanda datang ke sana menginvasi, salah satu tokoh mereka misalnya Lalaki, Pongkala, dan Enggai, ini para tiga pepundhen ini melakukan perlawanan di kawasan Muri dan sekitarnya sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi dan ya Belanda lah begitu, ingin menganeksasi wilayahnya. Kemudian perlawanan kerajaan Bungku, ini sangat terkenal sekali nih, saya ngefan nih sama
tokoh pemimpinnya yaitu Mbah Tadulako. Siapa sih yang kenal Mbah Tadulako? Hari ini menjadi nama lembaga. Seorang yang berani, dan sebetulnya Tadulako ini sendiri merupakan gelar ya. Kalau di Majapahit mungkin Bayangkara ya. Di semacam atau senopati. Jadi panglima perang yang berjuang melawan Belanda di kawasan Bungku. Jadi para tokoh-tokoh pemudanya yang terdepan ya untuk memperjuangkan kemerdekaan, keutuhan dan kedaulatan wilayahnya. Ini di Kerajaan Bungku, Mbah Tadulako. Ya, kemudian ada di kawasan Poso dan Pamona, Di kawasan tersebut pemimpin mereka melakukan perlawanan secara adat. Misalnya ada namanya itu Tampolangkai. Mbah Tampolangkai ini dengan masyarakat Poso melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya manusia dan upaya ya itu tadi pemurtadan oleh kalangan penjajah Belanda. Ingat, God Gospel Glory begitu ya. Nah, kemudian juga ada perlawanan suku Kaili di Palu ya dan sekitarnya. Pemimpinnya adalah Maradika dan tokoh adat setempat. Suku Kaili melakukan berbagai perlawanan gerilya terhadap Belanda, termasuk juga ada di sana di Kerajaan Tojo dan Kerajaan Una. Siapa pemimpinnya ya? Para raja dan bangsa-bangsa setempat. Mereka itu berbahu-membahu melawan Belanda, mempertahankan kedaulatan bangsanya, wilayahnya, teritorialnya, meski hanya sedikit dari mereka yang kemudian dikenal oleh sejarah dan kemudian dikenal oleh kita semua. Mungkin teman-teman juga banyak kok yang baru kenal mereka sampai hari ini gitu ya, baru kenal setelah saya sebutkan namanya gitu. Kalau ada jangan lupa di like ya, supaya saya tahu gitu. Ternyata ya sosialisasinya kurang. Tapi kalau Mbah Tadulako itu jangan tanya ya. Nah, sebetulnya gimana sih ketentuan seorang itu bisa menjadi pahlawan nasional? Ada beberapa berdasarkan regulasi. Yang pertama jelas adalah dia harus warga negara Indonesia atau seorang telah berjasa besar terhadap bangsa negara Indonesia. Dia orang asing tapi sangat besar terhadap negara kita jasanya, maka bisa saja menjadi pahlawan nasional kehormatan. Nah, begitu. Selain WNI, syaratnya adalah melakukan perjuangan melawan Belanda nih atau melawan penjajah. Kontribusinya nggak ecek-ecek, kontribusinya nggak cuma anggota laskar, nggak cuma mungkin komandan kelas kecamatan, enggak. Dia memang tanggung jawab sangat besar, bahkan mungkin kelas kabupaten, kelas provinsi hari ini. Intinya dia sangat luas lah pengaruh dan tanggung jawabnya itu besar sekali. Berjuang melawan. Dan kemudian yang ketiga adalah memiliki moral yang tinggi dan tidak pernah melakukan tindakan mencoreng reputasi bangsa. Ya, dia misalnya pahlawan itu sampai pasca kemerdekaan kok masih hidup, dia tidak ada catatannya, jadi enggak kemudian lantas korupsi, kolusi, nepotisme, tidak misalnya melakukan hal-hal yang mencoreng lah begitu. Misalnya jangan seperti Jenderal Nagabonar misalnya ya, misal ya kan, ya dia komandan terkenal, cuma sambil gerilya, sambil ngeledekin ini, sambil godain janda misalnya, sambil berjuang, sambil ngambil kelapa punya warga, sambil berjuang, jadi ya itu tadi berjuang ya, kadang-kadang ngusilin warga juga iya ya, ini nggak bisa ya, karena harus memang bermoral gitu. Kemudian sang pahlawan ini syarat yang keempat memiliki dampak luas dan abadi bagi masyarakat. Dampaknya luas bagi masyarakat nasional. Jadi bukan hanya sekelas ya kawasan tertentu lah gitu ya, hanya satu ya bagi kelompok atau organisasi atau lembaganya sendiri dia sebagai pahlawan, tidak gitu loh. Paham lah ya. Nah, gitu. Kemudian gugur dalam perjuangan, tetap hidup tetapi dia namanya tetap harum sampai akhir hayatnya. Enggak, dia mantan pejuang. Kan ada itu Bapak Pembangunan misalnya mengklaim diri waktu hidup, setelah jelang mati baru ketahuan ternyata ya godfathernya korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini nggak bisa sebetulnya jadi pahlawan nasional. Ya bukan sebenarnya, memang nggak bisa begitu, orang begitu punya catatan yang sangat berat gitu ya. Kemudian diusul oleh masyarakat atau lembaga yang didukung oleh dokumen sejarah yang valid. Nah, ini sekali lagi tadi cukupnya itu adalah kawasan nasional atau kawasan wilayah tertentu lah, bukan hanya lembaganya gitu. Ya kalau misalnya hanya berjasa bagi lembaganya saja, kemudian jadi pahlawan, wah ini alangkah banyak pahlawan nanti. Ya bisa jadi misalnya pahlawan Amin Rais bisa jadi pahlawan karena telah mendirikan Partai Amanat Nasional ya pahlawan bagi
konstituen pahlawan bagi Partai Amanat Nasional. Gus Dur itu bisa menjadi pahlawan bagi konstituen Partai Kebangkitan Bangsa, dan begitu seterusnya. Saya kira terlalu banyak pahlawan gitu ya, gitu. Karena nanti imbasnya karena sudah jadi pahlawan ini ke belakang hari itu bukannya mudah, dia berhak untuk masuk ke buku dan diajarkan dan kemudian diceritakan tentang perjuangannya, dan memang tidak boleh ada cacat sekalipun ya, tidak boleh ada cacat sekalipun dalam arti yang sifatnya merugikan masyarakat. Nah, terkait dengan guru tua, saya kembali lagi, ini memang saya melihat pro dan kontra di masyarakat. Kalau kita tadi, kalau saya lihat yang pro itu kebanyakan memang mohon maaf ya, saya sebenarnya nggak ada masalah beliau itu siapapun dari kawasan Sulawesi Tengah. Memang dua hal yang harus diteliti, karena beliau itu adalah Ba'alawi ya, keturunan Yaman. Ini sekali lagi segala sesuatu dengan hal itu kan memang perlu dengan mata terbuka, dengan sikap kehati-hatian ya untuk menilainya gitu loh, karena ya you know lah akhirnya ini seperti apa catatan tentang kalangan ini gitu loh. Apalagi setahun kemarin baru daftar dari WNI, setokoh itu baru tahun kemarin didaftarkan jadi WNI, karena dari WNI sekarang gampang itu ya, online kan di Kemenkumham itu online. Jadi kalau setokoh ini baru kemarin setahun yang lalu, belum ada setahun karena Juli ya, karena bulan ini dengan Juli, belum ada setahun baru didaftar WNI, gimana yang itu berarti kan kewarganegaraan Indonesia benar tuh yang meragukan kewarganegaraan Indonesia mereka, sementara mereka udah terlanjur menjadi ASN, terlanjur menjadi anggota politik, anggota ormas. Ini tragedi administrasi negara nih. Nggak tahu nih kok pala fokusnya ada kementerian tertentu yang mendesak beliau ini menjadi pahlawan nasional atas dasar apa gitu loh. Baru setahun kemarin jadi WNI. Kiprahnya juga, mohon maaf, bukan aja sih ya, saya tidak mengejar kiprah beliau ya, al khairat gitu loh ya. Ya ada manfaat besar, manfaatnya tidak terganggu selama masa penjajahan Belanda, dan itu juga sebenarnya patut disorot, kenapa kok nggak terganggu gitu ya. Dan kebanyakan memang yang selama ini saya perhatikan untuk yang menjadi pro itu adalah para alumni, para masyarakat sekitar itu, atau yang bekerja atau punya ikatan dengan ke masyarakat dengan lembaga tersebut. Tapi terlepas bahwa al khairat itu memberikan warna dinamika, ya itu tidak bisa disangkal, itu tidak bisa disangkal. Tetapi untuk menjadi pahlawan nasional, saya harap kementerian ya agak berpikir sehat lah, jangan dipandang pengangkatan kementerian dengan situasi nasional seperti ini, situasi sosial bahkan sebagai menteri sosial gitu ya, kementerian sosial dan sebagainya, melihat situasi ya sosial seperti hari ini harusnya kan lebih peka gitu loh, apalagi dari kalangan Obromi, dari kalangan orang-orang Tarim yang punya masalah secara historis, secara kelam mereka sebagai keturunan Rasul, punya masalah secara perilaku karena masalah makam, masalah buku, masalah kitab dan sebagainya, termasuk masalah kewarganegaraan. Mereka kan punya problem gitu loh hari ini yang belum selesai gitu loh. Kalau dipaksakan tentu ini akan menjadi monumen ada semua ya. Monumen apa gitu ya, monumen kedegilan kalau menurut saya, degil ya. Ibarat dengan sesuatu seperti ini kok membandel, dan bukannya tidak mungkin nanti sudah masalah di sisi lain, di aspek negara itu ada korupsi yang menggurita, undang-undang TNI, kemudian kasus aparat nembak aparat, ini kemudian nambah lagi dengan keributan yang tidak perlu, tersulut di sisi lain rekomendasian menjadi pahlawan nasional, di sisi lain Rizik Syihab nantang seperti itu keluarga Jawa Barat. Kira-kira walaupun ditantang itu oleh Rizik Syihab adalah Deddy Mulyadi, yang angkat senjata cuma warga Jawa Barat tuh, enggak dulu. Jangan salah ya, jangan masalah yang dihadapi, yang bagi sebagian masyarakat menafsirkan tantangan Rizik Syihab ini bukan keluarga Jawa Barat gitu ya, tetapi ke semua yang punya masalah dengan si Rizik Syihab ini gitu loh. Jadi bisa meluas. Jadi itu analisa saya, silakan teman-teman memberikan berpendapat ya, ini karena negara bebas, kita negara berdaulat. Ya, syarat sebagai pahlawan sudah saya sampaikan, bagaimana hikayat beliau juga
sedikit banyak sudah kita ketahui kiprahnya, tapi sekali lagi juga sudah kita ketahui beliau itu di Al Khairat alhamdulillah mewarnai kawasan timur yang mungkin kurang terjangkau ya bagi keumuman, dan sebenarnya masih banyak juga hal-hal lain ya, seperti beliau hidup di zaman Sendok Hongre ya, hidup di zaman Utsman bin Yahya. Mungkin patut kiranya untuk ya menambah literasi dulu lah, jangan terburu-buru karena faktor politik kemudian distigma sebagai pahlawan atau distempel sebagai pahlawan yang kemudian justru menimbulkan masalah. Kalau pahlawan dicabut kepahlawanan ini kan agak gimana gitu rasanya ya. Ya mending gak usah jadi pahlawan sekalian, tapi gak usah dicabut gitu, karena memang masih belum selesai. Tapi bukannya nggak boleh, silahkan gitu ya, silahkan ya, bukannya nggak boleh, silahkan asal cukup syarat dan tidak ada keberatan dari masyarakat secara umum. Saya kira itu teman-teman ya, sejauh ini semakin banyak kejahatan nasional yang terungkap khususnya kasus korupsi. Biasanya yang begini-begini ya memang perlu diimbangi ya, muncul dan perlu diimbangi gitu loh. Jadi muncul dan perlu diimbangi agar masyarakat itu tidak bingung. Tetapi sekali lagi apapun dikatakan, menurut saya Rizik Syihab itu jangan ditemui oleh Laskar Indonesia lah. Tolong ada banyak pihak itu mengamankan ya, diperiksalah orang seperti itu, bukan diperiksa di Mabes tapi dia di psikiater menurut saya. Di apa nggak paham kalau memang dia mengklaim ulama dan sebagainya, mengklaim diri ulama lah ya, apa nggak paham kalau Ramadan itu asyarul Qur'an. Jadi kita diharamkan berbuat keributan gitu ya. Ya seperti ada video ini kan karena dampak dari nanggapi keributan yang dia pancing. Bukannya saya terpancing, tapi masyarakat itu ya enek aja gitu. Kalau tidak diapresiasi ya, tidak disalurkan, kejahatan yang didiamkan lama ya dianggap sebagai sebuah kewajaran, hanya jadi salah kaprah. Saya kira itu tetap NKRI harga mati Pancasila Jaya. Mari tegakkan aturan yang ada, tetap hidup menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, dan tetap membuka mata, telinga dengan segala perkembangan yang ada, karena siapa lagi yang akan menjaga negara ini kalau bukan kita. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.